Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, sahabat Raditana Official, sahabat Yudarsi Yamato, Ustadz Yudarsi ya, bukan Ustadz sebenarnya. Dan sahabat-sahabat tim Gio, selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan kami. Alhamdulillah, kita patut panjatkan rasa puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita dipertemukan dengan sahabat-sahabat semuanya, dengan Ustadz Salim dan Bang Raditana Official yang ada di channel, yang lihat di channel Ustadz Yudarsi Official. Subscribe orang Bali, Sama yang lihat channel saya, subscribe channel beliau. Beliau inilah guru kita. Kenapa? Dia adalah salah satu santri senior dari Thoriqul Jannah. Dan ini juga guru saya nih. Salim. Kalau yang kameranya siapa? Oh, enggak jelas. Enggak jelas. Oke sahabat, kita patut panjatkan rasa puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena rahmat dan dayanya kita bisa berkumpul di sini, bisa ngopi, bisa merokok, bisa bercengkrama. Ustaz, merokok Ustaz, enggak apa-apa. Ini rokok di mana? Dengan tidak kekurangan sesuatu apapun, dan selawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena nanti kita harapkan syafaat beliau di Yaumul Qiyamah. Oke sahabat, seperti biasa saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, suka maupun nggak suka silahkan, yang penting kita sebagai umat Muhammad, sebagai umat Muslim, sepatutnya untuk tetap mengingatkan kepada sahabat-sahabat semuanya, dan terutama kepada diri saya sendiri. Ayo kita tingkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bermunajat minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa sahabat? Karena kita harus tahu apa tujuan kita hidup di dunia ini sahabat. Tak lain dan tak bukan adalah tujuan kita hanya satu, yaitu setelah mati. Karena apapun yang kita perbuat di dunia ini, baik dan buruknya nanti akan ditanggungjawabkan, akan ditimbang baik dan buruknya sahabat. Maka dari itu, mumpung kita masih dikasih hidayah, rahmat, masih dikasih hidup, bisa bernapas, ayo kita selalu ingat akan dosa-dosa kita, akan masa lalu kita yang mungkin belum dapat hidayah dulunya, yang memang tidak ada bimbingan, melakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang gak disengaja maupun disengaja. Ayo, waktunya kita sama-sama mengajar, belajar kepada diri saya sendiri sahabat. Kita mulai mendekatkan diri kepada Allah, minta ampunan, syukur-syukur taubatan nasuha. Itu ya sahabat. Bukan taubatan nasihin ya. Bukan. Stop, jangan teruskan. Nanti jangan Polda. Oke sahabat, itu mungkin yang bisa saya aturkan ya untuk sahabat semuanya. Dan pada malam hari ini sahabat, saya sama Bang Raditana Official ini sudah memang kita niati untuk silaturahim kepada Ustadz Salim tentang Mbah Dipo ya, Ustadz Salim ya. Ya, Mbah Dipo. Karena sebagaimana tayangan sudah tayang di channelnya Gus Idris Official, dan mungkin di channelnya Raditana Official, channelnya Gus Yudis, Gus siapa? Asim Asrori. Ya. Sorry. Bisa dilihat di sana sahabat kalau ingin tahu ceritanya. Jadi sama channelnya juga Umi Khalifah ya. dan channelnya Antum. Ya, siap. Apa namanya? Ustadz Yudarsi. Iya, Yudarsi. Jadi kita kapan hari itu ya, sedikit dulu yang belum nonton itu, ada banyak warga yang mengeluhkan tentang perbuatan Mbah Dipo ini, katanya
itu mendolimi orang-orang yang sedang bersinggungan. Bahkan ada juga pendakwah yang tiba-tiba muntah jarum, muntah darah. Bukan muntah kecap ya? Bukan. Dan ada indikasi bahwa serangan-serangan itu dari Mbah Dipo. Dan setelah masyarakat itu mengadu kepada Pak Lurah dan bahkan mengundang kita juga bingung, bukti nggak ada. Maka dari itu kita akan tanya kepada Ustadz Salim, yang mana Ustadz Salim ini sama Mbah Dipo ini satu daerah ya, satu kampung. Oke sahabat, biar jelasnya kita tanya kepada Ustadz Salim. Monggo Ustadz Salim, gimana awal ceritanya kok bisa mengundang kita itu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tanya. Sebenarnya masyarakat ini sudah resah dengan sepak terjang Mbah Dipo itu. Cuman kita bukti itu sebenarnya sudah banyak. Tapi itu kan mistik ya. Jadi kita kan bisanya hanya dakwah, bukan spiritual kan. Jadi tidak bisa untuk membuktikan. Jadi saya ini bersama Gus Lurah mengundang Gus Idris bersama rekan-rekannya untuk minta tolong, benar gitu. Minta tolong untuk bagaimana menyadarkan Mbah Dipo itu supaya dia sadar. Setiap ada pengajian, ada pengisian ceramah gitu. Belum sampai selesai itu sudah pulang itu ya aneh-aneh penyakitnya itu. Kenapa kok menuduh Mbah Dipo yang melakukan itu? Ya karena apa dia itu sebabnya? Dia itu memang di sini tuh nggak mau diremehkan gitu. Maksudnya jangan itu kok gak pamit aku, kok gak ada aturan gitu. Jadi repot kan kalau nanti dipintai dipamitin itu ya begitu mengganggu. Pokok sukanya dia tuh mengganggu orang. Namanya Mbah Dipo. Intinya Mbah Dipo ini jahil gitu ya. Begitu. Kalau ada kebaikan dia nggak suka. Berarti tapi dia sakti. Memang sakti dia. Sakti ya. Tamunya itu juga kurang besar mobil gitu tamunya. Cuman kalau masyarakat sini nggak ada yang gitu karena masyarakat sini semua takut Dalam arti gimana tuh Pak? Ya tapi kan ada orang yang nggak disenangin itu pasti sakit gitu. Kalau minta diobatin dia sembuh gitu. Jadi orang sakit minta diobatin sama dia langsung sembuh. Itu kan termasuk penyakit aneh. Kejadian apa yang Ustadz pernah temui di kalangan masyarakat itu? Kok dengar-dengar katanya sebagian warga tadi sempat berbincang-bincang, ada yang sempat tersinggungan ya, maksudnya cekcok, terus sakit dapat 2 hari meninggal. Ya ada memang. Ini memang ada, belum ada 7 harinya sekarang ini. Itu pun orangnya nggak pernah sakit, dia cuma ngambil apa gitu loh. Dia marah pulang malam itu paginya sudah nggak ada. Jadi perutnya besar. Kan dibawa ke rumah sakit nggak ada penyakitnya kan seperti itu. Kameramen jadi nggak bagus kan? Bagus. Makanya Bagus. beserta Gus Lurah beserta masyarakat menggerebekkan kemarin itu. Menggerebek dia. Dia kan malah menantang saya dan Gus Lurah kan. Menantang. Gimana malah Pak? Mengancam gitu. Untuk Bang Adi gimana nih? Kira-kira apa yang mau ditanyakan lagi untuk mencari? Kalau dari saya sih, saya kan kemarin udah ketemu nih, udah ketemu katanya Mbah Dipo itu bareng sama Gus Idris. Terus gimana itu? Nah, cuma kan kita belum mengetahui pelakunya apakah Mbah Dipo atau ada dukun lain. Karena kan ini kan kampung nih, kampung ini kan luas nih. Luasnya. Barangkali ada beberapa dukun juga sini ada lain selain Mbah Dipo atau gimana enggak? Ada enggak? Sepertinya nggak ada. Tapi kalau ustadz seperti saya itu di sini kalau nggak salah itu tiga orang. Kalau dukun seperti Mbah Dipo cuma 1. Atau pernah nggak ada dukun diusir sebelumnya? Itu saya kurang tahu ya. Oh, Pak Lurah juga lupa kemarin ya. Iya. Kurang tahu. Kemarin itu
saya kan melihat nih, saya kan deteksi kemarin itu langsung saya datangi tempat ritualnya Pak Lu apa Mbah Dipo ini. Dan alhamdulillah di bawah jembatan itu kan ada pohon besar tuh sebuah jembatan itu. Terbukti saya perlihatkan nih makhluk halus yang sering dia sembah Mbah Dipo. Pak Lurah penasaran. Masih ya, jadi itu saya perlihatkan, saya buka mata batinnya. Lihat, kabur. Cetai, mukanya besar, badannya gede. Terus telinganya lebar kayak panci itu apa namanya? Panci yo. Ya, gitu intinya. Jadi Mbah Dipo ini kalau saya lihat, kalau misalkan dia bukan pelakunya ya, kalau misalkan dia pelakunya atau mungkin ada orang lain, tetap misi saya akan saya hancurkan si Mbah Dipo ini. Ya, karena dia juga ini sering memberikan makanan kepada jin-jin yang ada di kampung ini. Dan kita juga bisa melihat jangan sampai cuma teror, kalau artinya ada dukun lain gitu loh, barangkali. Dan kan kemarin saya datang juga di P juga nggak mengaku gitu loh Ustaz. Nggak mengaku, mungkin Ustaz pernah tanya nggak? Belum. Ya memang waktu sama aku itu. Awalnya kan gua sama warga kan. Aku kan cuma deteksi aja auranya. Karena emang banyak potong-potongnya. Potong-potongnya tuh auranya gelap-gelap semua. Betul. Yang jadi pertanyaan gini Ustaz. Ya. Ustaz di sini asli sini atau orang mana? Asli sini. Asli sini. Asli. Pernah diserang sebelumnya enggak? Waktu itu sekali, barangkali saya sekali ingat, waktu saya mengisi pengajian itu, kan saya pulang itu disentuh sama Mbah Dipo itu. Oh, boleh le, itu. Gimana? Tegur ya gitu ya. Tegur, dipegang. Lalu saya pulang sekitar jam 11 lah. 11 malam. Langsung saya tidur tuh panas badan saya itu. Panas Sekali seperti terbakar. Lalu saya mandi sholat tahajud. Di situ saya tidur sebentar. Kok bermimpi saya dibakar oleh Mbah Dipo. Gitu. Jadi saya terus sholat tidur terus. Jadi paginya sembuh. Oke. Makanya masyarakat itu. Terus Pak Lurah kemana Pak Lurah? Pak Lurah kemana? Nggak tahu tadi Pak Lurah kemana. Nggak tahu. Mungkin udah tidur kayaknya. Iya. Gimana? Ini udah malam. Jadi gimana ya ceritanya Ustaz besok misi kita? Ya, apakah saya ikut atau gimana ya? Ya kita karena ini banyak sekali guru-guru seperti kiai-kiai yang mengundang saya untuk berbukti. Kalau dia minta bukti secara nyata ya nggak bisa, karena ini kan ilmu goib. Jadi kita nggak usah melibatkan warga, pasti nanti Kayaknya kata warga. Iya. Awalnya kita libatkan warga malah kacau itu. Karena pisang tadi saya mau makan nggak jadi saya makan loh. Warga kan nggak tahu, secara goibnya nggak tahu. Yang Iya. penting dia maunya kan anarkis gitu. Iya. Kalau bukti-bukti nggak ada juga nanti akan urusan dengan hukum. Betul. Berarti kita harus datangi aja langsung. Itu. Berarti besok ya. Karena sama saya. Jam berapa? Ya seperti biasa. Berarti nanti Ustaz temuin saya di hotel aja karena malam ini saya nginep di hotel. Boleh. Ya. Ya Soalnya ada seperti janda biasa biar nggak terlalu banyak masalah. Itu. Bang, belakang lampunya tiba-tiba mati bang. Mana? Duh mati. Tiba-tiba mati lihat belakang. Tuh mati tiba-tiba. Oh, Loh. mati lampu. Loh, aneh bang. Rokok kameranya mana? Hah? Sini rokoknya. Jangan-jangan ada serangan dari Mbah Dipo bang. Ya intinya gitu aja. Kita harus selesaikan masalahnya. Soalnya kan ini kan masyarakat yang jatuh sama kita. Harus kita selesaikan. Apalagi kan Pak Lurah juga kemarin itu ketakutan. Jadi takutnya terjadi apa-apa. Kalau kita tinggalin, kita biarin seperti ini, takutnya masyarakat jadi imbas. Karena kan kemarin tidak berserang. Nah kemarin itu si Mbah Dipo itu mau nantangin saya. Duel saya. Saya kalah. Kenapa saya kalah? Karena ketika dia udah tepar, saya kira udah mau tobat. Malah dia hantam saya. Duel lagi sama saudara saya sama Gus Hasim. Aku hantam lagi. Tepar. Akhirnya udah biarinlah. Kita tinggalin. Gitu. Nggak tahu nanti gimana ceritanya.
Terus apa lagi Ustaz untuk cerita di masyarakat yang benar-benar apa ya? Masyarakat itu maunya itu diusir. Diusir. Mau Kalau diusir, kita mau mengusir dibakar. kayaknya nggak bisa juga Ustaz. Tapi kalau menurut saya pribadi itu ya, Ya. disadarkan saja. Ya sadar ya tobat kalau betul. bisa. Ya kalau nggak bisa ya pakai pokok, jangan melanggar hukum gitu saja. Kasihan kan sudah tua dia. Kalau itu kalau nggak mau tobat disantet aja. itu. Berarti kita datangi aja besok. Betul. Ini kan udah tengah malam juga sih. Iya. Ada komen nggak? Nanti siapa ya kameramen? Nggak lihat bang. Nggak lihat? Nggak. Ya dilihat. Siapa tahu ada janda-janda yang komen. Itu kan janda. Ada yang komen nggak? Ada bang. Apa? Apa ini? Langsung datangi Mbak Dipo aja Ustadz. Mbak Divo. Iya. Ya kita datangin aja. Sekarang gimana? Sekarang nggak malam. Sudah ada di tempat aja. Itu kan Besok. itu kan tempat. Iya, itu matamu kan. juga saya udah merah ini. Iya, ini merah. Ini sakit mata tuh gimana? Merah bukan karena Bukan corona kan? bukan. Sorry, bercanda Ustaz. Tenang Pak Ustadz ya. Sampaikan ke Pak Lurah karena kemarin juga kan saya udah ketemu dengan Pak Lurah. Alhamdulillah, dan saya juga udah temuin Pak Ustadz kan. Nah, Pak Ustadz kan udah menceritakan semua kejadian-kejadian aneh yang dialami masyarakat yang ada di sini, ya. Bahwasanya Mbah Dipo ini pelaku yang menyantet ketika mengundang penceramah-penceramah datang ke tempat ini. Ya, intinya kita akan selesaikan masalah ini. Apapun yang terjadi kita akan selesaikan. Jangan khawatir Ustaz. Insya Allah doakan saja. Kalau Ya. bisa jangan kekerasan, itu saja. Kalau masalah kekerasan, kayaknya kita nggak usah ngajak warga. Kayak kemarin itu ngawur itu. Iya itu. Aduh. Makanya sampai saya pusing kepala saya. Ditambah lagi teman saya itu, saya punya adik itu si Ryan, aduh. Ngawur juga dia. Memang kalau masyarakat dilibatkan memang gampang anarkis. Iya, dari bahaya. Takutnya demo. Demo. Kalau demo bahaya. Kalau demo minyak goreng kan nggak masalah. Tapi di sini kalau nggak ada penceramah aman ya. Aman. Nggak ada, aman. Nggak ada kejadian santai. Nggak ada. Oh, apa Nggak nanti? percaya. Ustadz dulu Ya, sebetulnya dia itu nyuruh diundang sama masyarakat ceramah mau nggak? Saya enggak. Jangan saya takut santet. Saya enggak fok itu. Nah, Itu harus belajar dulu. Karena tapi ada rencana nggak mengundang? emang ada sebenarnya. Belum bisa. ya intinya bukti otentik secara nyata itu enggak ada. Yang jelas kita kesana nggak usah melibatkan warga aja. Iya. Kalau tadi. Nggak usah melibatkan warga. Iya. Nah, Ini juga saya kontak Gus Hasim juga, katanya masih di hotel kalau nggak salah, bentar lagi berangkat katanya. tapi itu harus dipantau Bu Hasim itu. Pantau? Ya. Hotel tuh. Bahaya. Bahaya sama janda. Enggak, orangnya Gus Hasim itu orang baik. Beliau itu orang baik. Beliau kan udah punya istri. Tahu ya. Itu nanti diseleng ya. Takutnya kedengar, takutnya tersinggung dari Gus Hasim. Ya, kameramen ya. Masalahnya kameramennya itu Bu, yang bahaya. Gus Hasimnya enggak apa-apa. Kameramennya ini bahaya. Katanya kameranya bawa susu enggak? Hah? Bawa susu ya? Susu? Susu. Oh, ada. Ya, susu dong. Susu Jaya ada. Gimana, Pak Ustadz? Nah, apakah Pak Ustadz mau ikut atau gimana? Apa nanti kita bertiga katanya? Ya, kalau bisa nggak usah deh. Ya mungkin Pak Ustadz mau ngelawan. Nggak berani. Nanti saya kasih ilmu keolahraga, makan susunya ya. Ya. Minum. Saran kita sih kalau Pak Ustadz ini kan sering dakwah. Pasti dakwah itu kan tidak mudah. Habisin bang. Susunya Ada kurang yang- es, yang apa suka kurang dan gula? ada yang nggak suka. Habisin bang. Jadi Pak Ustadz lebih baik mendalami ilmu hikmah aja, biar punya benteng. Meskipun Kurang susunya. ya paling enggak bisa membentengi diri lah. Ya itu benar.
Karena zaman sekarang ini yang tertawa di depan kita tuh belum tentu dia tuh dari hati. Yang ngomongin kita di belakang belum tentu dia jahat. Apa mau nggak saya kasih sesuatu sama Ustadz? Mohon maaf ya. Ustadz kan percaya nggak sama gue Ustadz? Ya percaya. Ya. Mau nggak saya kasih sesuatu? Ya, mau jadi. Untuk mementingi lah. Tapi ini satu perantara. Ya, ada benteng sedikit. Ya, ini sebuah perantara ya. Yang mementingkan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana? Mau nggak? Mau. Gimana Ustadz? Ya, Boleh. jasain aja. Ya, saya kan juga gak enak sama Bapak. senior. Silakan. Sekarang saya kasih. Mobil tuh ya. Hah? Mobil tuh. Konsentrasi ya. Tapi ini hanya bersifat sementara ya Pak Ustadz ya. Suatu hal itu sebenarnya bukan saya yang mementing, tapi Allah yang mementing. Saya hanyalah suatu perantara. Contoh ketika kita lapar, bagaimana caranya kita makan? Apa kalau kita lapar gimana Ustadz? Ya, mencari makanan. Mencari makan. Betul, mencari makan. Yang kasih makan siapa? Kan orang. Betul, yang kasih orang. Orang itu siapa yang ngasih? Allah. Tidak usah. Rezeki berarti Allah yang kasih. Manusia tugasnya hanya mencari. Contoh ketika saya minta sama susu sama kameramen kasih susu. Nah, susu bendera. Endorse benar. Kok kurang panas ya? Atau cukup ya? Kurang bos. Tadi kan kita lupa melawat. Alangkah indahnya kalau Siap. kita suruh Pak Ustadz yang pimpin selawat ini. Ustadz ini kan beliau ini kan seorang Ustadz. Gimana? Ya, bareng-bareng aja. Boleh aja. Langsung aja, Ustadz silakan. Selawat Jibril apa? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayo ditutup aja. Oke teman-teman, terima kasih semuanya waktunya. Alhamdulillah. Tinggal kita melanjutkan lagi langkah kita untuk menghancurkan yang menyembah Dipo, ya, dukun santet yang udah bau tanah, udah bau minyak gosok, giginya udah ompong, masih suka nyantek orang teman-teman. Astagfirullah. Tapi kita doakan ya, semoga Mbak Dipo ini bertobat meninggalkan semua apa yang dilakukan. Saya Radit Anam Nugiri, Idhar Siamatu, dan beliau adalah Ustadz Salim di kampung ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.